Halo semuanya, dan selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Pernah nggak sih kepikiran kalau hampir semua hal di dunia modern kita ini, mulai dari sirkuit super kecil di dalam HP Anda, sampai roket raksasa yang meluncur keluar angkasa, sebenarnya bergantung pada satu hal yang sama? Tulang punggung yang nggak kelihatan dari semua pencapaian itu adalah presisi pengukuran. Tanpa pengukuran yang benar-benar akurat, sains dan teknologi modern itu jatuhnya bakal runtuh berantakan. Nah, hari ini kita bakal jalan-jalan buat ngeliat gimana umat manusia ngukur realitas dan gimana cara kita mengukur alam semesta ini baru aja berubah secara drastis. Buat gambarannya, ini agenda kita hari ini. Kita bakal mulai dari dasar pengukuran fisika, lanjut ke alat ukur dan presisi, ngebahas 7 besaran pokok SI, ngebongkar masalah standar artefak kuno, masuk ke revolusi redefinisi 2019, sampai akhirnya ngebahas konstanta alam baru. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, dasar pengukuran fisika. Ini adalah awal mula munculnya sains. Fisika itu pada dasarnya dibangun di atas pengamatan yang diubah jadi angka. Coba bayangin deh, entah Anda lagi merancang aerodinamika buat kereta super cepat, ngitung lintasan roket yang presisi, atau ya sekadar ngerjain soal fisika dasar di sekolah, ngukur besaran fisik secara akurat itu benar-benar langkah mutlak yang pertama. Tanpa angka pasti, kita pada akhirnya cuma lagi nebak-nebak doang. Lanjut ke bagian 2, alat ukur dan presisi. Di sini kita bakal ngeliat gimana sih cara nentuin keakuratan itu di dunia nyata. Kalau kita ngomongin dunia teknik, ada 2 instrumen utama yang jadi jagoan buat ngukur panjang. Pertama, jangka sorong. Alat ini tuh serbaguna banget. Cuma pakai mekanisme geser, Anda udah bisa ngukur diameter luar, diameter dalam, sampai kedalaman suatu benda dengan akurasi sampai pecahan milimeter. Cocok banget buat kerjaan konstruksi umum. Terus saingannya ada mikrometer sekrup. Nah, kalau yang ini pakai ulir sekrup yang super halus buat ngukur presisi sampai pecahan mikrometer. Ini benar-benar alat wajib di lab metrologi, di mana presisi absolut itu adalah segalanya. Terus gimana cara kerjanya? Sebenarnya simple tapi cerdas banget secara mekanik. Pertama, kita tinggal baca aja angka utama pada porosnya. Kedua, nah ini kuncinya, kita lirik skala nonius di bagian yang bergeser itu buat dapetin koreksi fraksional yang super presisi. Terakhir, tinggal jumlahin aja keduanya. Ini tuh benar-benar desain brilian dan tak lekang oleh waktu, ngasih kita akurasi tinggi jauh sebelum ada yang namanya era digital. Tapi ingat loh, presisi itu bukan cuma soal ngukur benda padat. Gimana kalau aliran listrik? Kita kan sering dengar ampermeter dan voltmeter. Nah, ternyata alat-alat ini nggak benar-benar tembus pandang terhadap sirkuit. Alat pengukur listrik itu ternyata punya yang namanya hambatan dalam. Artinya apa? Artinya alat itu sendiri sedikit mengubah sirkuit yang lagi dia ukur. Gila kan? Makanya, buat presisi tingkat tinggi, kita harus pakai rumus koreksi matematis khusus buat ngakalin keberadaan alat ukur tersebut. Masuk ke bagian 3, 7 besaran pokok SI, pondasi metrologi kita di seluruh dunia. Ini dia yang sering saya sebut sebagai 7 keajaiban metrologi. 7 besaran pokok dari Sistem Satuan Internasional atau SI. Setiap panjang, massa, waktu, suhu, arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat yang diukur sama semua ilmuwan di seluruh belahan bumi, semuanya bertumpu pada pondasi ini. Meter, kilogram, sekon, kelvin, ampere, candela, dan mol. Semuanya bermuara ke sini, nggak terkecuali. Bagian 4. Kita akan bahas kelemahan artefak. Karena jujur aja, benda fisik itu bisa rusak. Nah, ini agak ngeri sebenarnya. Selama lebih dari 1 abad, patokan 1 kilogram di seluruh dunia itu cuma didefinisikan sama 1 silinder platina iridium di Perancis sana. Tapi secara misterius, silinder ini perlahan-lahan kehilangan masanya. Coba bayangin, standar mutlak yang jadi patokan berat buat seluruh dunia lagi menyusut. Padahal dosis obat-obatan presisi tinggi sampai perdagangan global yang nilainya triliunan bergantung pada takaran yang eksak. Ini masalah monumental banget buat sains. Kalau dipikir-pikir lagi, ngandelin artefak fisik buat sains modern itu sama konyolnya kayak sejarah di masa lalu. Tahu nggak, pada tahun 1324, Raja Edward II itu mendefinisikan 1 inci sebagai panjang dari 3 buah biji barli. 3 biji barli. Tentu aja, ukuran biji barli itu beda-beda terus kan? Intinya, benda fisik, mau itu buatan manusia atau dari alam, sifatnya nggak pernah benar-benar stabil 100%. Masuk ke bagian 5, Revolusi SI 2019, momen di mana berakhirnya era artefak. Tepat pada 20 Mei 2019, pas banget di hari peringatan ke-144 konvensi meter, komunitas ilmiah global akhirnya ngambil langkah raksasa.
Setelah ngelakuin penelitian selama berpuluh-puluh tahun, mereka secara resmi mempensiunkan prototipe kilogram internasional itu. Mereka benar-benar memutus selamanya ketergantungan kita pada objek fisik buatan manusia. Dan akhirnya bagian 6, konstanta alam baru, dasar alam semesta yang baru. Jadi, solusinya apa? Para ilmuwan membekukan 4 konstanta alam yang spesifik pada nilai angka yang benar-benar eksak. Keempatnya itu adalah konstanta Planck, muatan elementer elektron, konstanta Boltzmann, dan konstanta Avogadro. Mulai detik itu, nilai-nilai ini nggak lagi diukur dan diubah-ubah. Sebaliknya, mereka ditetapkan secara permanen selamanya buat mendefinisikan satuan-satuan kita. Sebagai contoh yang paling epik, kilogram. Ini bukan lagi soal balok logam yang disimpan di Perancis. Kilogram yang baru ini diturunkan dari ekuivalen massa dari energi sebuah foton pakai konstanta Planck. Gimana cara kerjanya di dunia nyata? Nah, ilmuwan pakai mesin ultra canggih yang namanya timbangan Kibble. Mesin ini luar biasa karena menghubungkan gaya mekanik murni langsung dengan konstanta kuantum. Ini tuh murni keajaiban teknologi yang bikin merinding. Penyelamatan ini nggak cuma buat berat, tapi juga buat satuan ampere dan Kelvin. Dulu, ampere didefinisikan pakai eksperimen imajiner kawat tak terhingga, yang ya secara praktis mustahil buat direplikasi. Sekarang, ampere langsung bersumber dari muatan eksak satu partikel elektron. Kelvin pun akhirnya dibebasin dari urusan berebus atau membukukan air, beralih pada pengukuran energi termal sejati pakai konstanta Boltzmann. Semuanya jadi berasa sangat logis, stabil, dan universal. Dan yang terakhir, ada satuan mol buat jumlah zat. Sebelumnya, satuan mol ini terikat erat sama kilogram gara-gara dia bergantung pada massa atom karbon 12. Redefinisi ini benar-benar memutus tali rantai itu seutuhnya. 1 mol sekarang murni hanyalah angka tetap yang jumlahnya luar biasa besar, persis di angka 6,02214076 dikali 10 pangkat 23 entitas. Selesai. Titik. Nggak ada lagi kebingungan soal material fisiknya. Perjalanan dari cuma pakai mistar kayu sampai kita bisa ngurai energi foton, wow, itu benar-benar bukti nyata dari kegigihan akal budi manusia. Tapi ini memunculkan satu pertanyaan besar. Apakah konstanta kuantum ini tuh benar-benar perbatasan akhir kita? Atau jangan-jangan suatu saat nanti di masa depan lompatan teknologi baru bakal memaksa kita buat kembali merombak aturan alam semesta? Siapa yang tahu kan? Yang pasti, dorongan kita buat memahami realitas secara absolut nggak bakal pernah berhenti. Makasih banget udah nemenin saya eksplorasi topik yang luar biasa ini. Tetaplah penasaran, dan sampai jumpa di penjelasan kita berikutnya.